merasa lebih hebat, apa memperhatikan anak yang yatim itu, nang kadada apa-apanya, itu. Jadi memandang karena status sosialnya, dia sebagai anak yatim, orang yang mungkin tidak berada, maka Abu Jahal enggan menerimanya. Gara-gara itu, nah itu pun kesombongan. Nah jadi kesombongan ini baik, ya jujur tadi, jangan kita merasa sombong itu karena jabatan, karena kekayaan, karena itu dan lain sebagainya. Perasaan nang ini, nah, makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan, ujar Nabi, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sombong, walaupun seberat biji sawi. Nah, orang Bahari mengartikan biji sawi, kan kadang-kadang biji yang lebih halus pada sawi, Pak. Itu bahasa Arabnya itu zarrah. Zarrah itu kalau sahabat mengartikan barang siapa yang terdapat sombong walaupun seberat zarrah. Jadi dia sahabat, zarrah itu darabta yadaka 'alal ardh. Kamu tepukan tangan kamu di atas bumi, das tepukan, summa rafa'ta yadak. Kamu angkat tangan kamu. Apa yang menempel di sini itu namanya zarrah. Nah, itu. Yang menempel di sini kayak pasir, kayak debu itu zarrah. Sombong sekecil itu aja ujar Nabi, seberat zarrah, di dalam hatinya ada kesombongan dan dia tidak bertobat, tidak beristighfar, kada kau masuk surga. Nah, jadi berat baik. Kita tuh kadang-kadang ada sombong tuh, makanya bila ada sombong perlu kita tafakur, ya Allah, berarti ulun tadi sombong, ulun tadi angkuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah kita, kesombongan kita itu perlu kita tafakuri. Makanya kan ujian Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perlu kita memperbarui iman kita, karena iman kita masih sombong, Pak. Kita ucapkan la ilaha illallah, tapi kita masih angkuh dengan Allah Ta'ala. Kita masih sombong. Sombongnya karena apa? Memang banyak hal. Sombong karena jabatan, sombong karena kekuasaan, sombong karena kekayaan, sombong karena merasa Tuhan, sombong karena menjadi ini, menjadi itu. Nah itu. Bila kita nih dipadakan orang bujur, kada menerima itu sombong. Sombong. Al-haq yang sebenarnya itu Pak, kalimatul haq yang sebujurnya. Makanya dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, ilmu itu adalah barang yang tercecer. Dari mana aja kamu ujar Nabi mendapatkannya, kamu ambil. Maksudnya itu apa? Walaupun ilmu itu keluar dari tukang sampah. Jadi tukang sampah pian tuh Pak, membuang sampah tuh yang bagus Pak, yang bersih. Jangan seenaknya merasa pian ini masalah-masalah di tukang sampah, pian seenaknya. Bujur kata-katanya, kami pandir apa aja sini yang tahu di apa-apaan itu. Sombong. Nah itu kan kekerasan baik, sombong itu. Makanya bila sombong ini akan melenyapkan semua amal ibadah. Termasuk sombong karena keturunan. Yang tahulah, ulun ini keturunan Datu Ano. Bila orang membanggakan man takabbara bi abaihim, barang siapa nang sombong karena abah-abah mereka, pakaian mereka, peninian mereka. Oh itu Pak. Itu maka zahabat barakatuhum, hilang keberkahan mereka karena mereka orangnya kada pernah sombong. Nah, jadi banyak hal nang maulah kita sombong. Jadi bisa keturunan, bisa juga karena kecantikan, bisa juga dan lain sebagainya. Ya termasuk tadi baturul haqq, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih mulia, lalu kadang menerima nang bujur dari orang. Walaupun nang bapak ini kakanak, bujur ampun kakanak tuh, tapi kita merasa gengsi untuk menerimanya. Ya itu kayak Abu Jahal itu. Apa aja punya anak yatim itu. Nah itu. Nah kita ini kadang-kadang sombong juga. Lon siapa? Lon anak juga. Kami naknya pada penahunya, pada kuitan. Dah setahuinya. Cuma orang kuitan ini karena kalah. Nah, itu sombong gitu Pak. Nah jadi perlu sombongnya kita, ya punya ada perlu kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya sembahyang itu kan tadi sembahyang, pelajaran sembahyang limbah tuntung sembahyang kita disuruh istighfar, bukan alhamdulillah